Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Oke, semoga tetap semangat dan tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang seru ya, menarik ya, karena kita akan mulai bermain-main dengan rangkaian digital. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tentang rangkaian digital, sekarang saya ingin jelaskan dulu tentang satu tools yang sangat berguna untuk kita melakukan implementasi rangkaian digital. Nah, tools ini disebut dengan Logisim. Teman-teman bisa download langsung dari websitenya atau dari apa namanya installer yang ada di Skele ya. Sebetulnya ini bukan installer, jadi portable, tidak perlu diinstal ya. Atau jika teman-teman mungkin tidak menggunakan komputer dengan operating system Windows seperti MacBook atau mungkin Linux, bisa menggunakan versi Java-nya. Nanti tinggal di run via terminal dengan komen java -jar lalu logisim versinya gitu ya. Oke, nah ini sekarang logonya ya, sekarang karena sudah saya buka, jadi nggak perlu saya klik lagi ya. Langsung aja. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan pada saat kita memulai apa namanya membuat rancangan rangkaian digital. Yang pertama adalah kita ini mungkin best practice ya, sifatnya lebih best practice. Kita add circuit dulu. Oke, caranya di project lalu add circuit, lalu saya kasih nama mungkin sembarang ya, sirkuit 1 dan udah ada saya buat ya. Ya ini di sini mungkin sirkuit 3. Nah, saya tadi udah buat 1, 2, 3 ya. Sekarang yang 3. Nah, gunanya apa? Terutama ini untuk ini saya. Oke, ini gunanya apa kita melakukan sirkuit yang berbeda karena pada saat nanti kita akan membuat implementasi rangkaian digital yang kompleks. Nah, kita bisa buat rangkaian apa ya blok-blok atau kalau misalnya dalam pemrograman ini semacam kelas atau library gitu ya. Library yang nanti kita bisa buat secara modular. Jadi nanti kita tinggal gabungkan blok-blok yang simpel tadi untuk membentuk satu sistem yang lebih kompleks. Oke, nah sekarang setelah kita buat sirkuit-sirkuitnya ya, kita bisa langsung coba implementasi. Nah, hal pertama yang kita perlu perhatikan adalah ada beberapa jenis logic gates ya. Untuk logic gates yang primitif ya, not, and, dan or ini ada di atas. Bisa langsung diklik aja. Untuk and, ini untuk or. Oke. Nah, by default biasanya input dari gate itu untuk yang AND atau OR ya, itu ada 5. Kita bisa ubah di sini, misalnya kita cuma butuh 2 input ya. Di sini juga mungkin ya sama lah ya 2. Nah, satu lagi ya di sini ada data bits. Jadi input bitsnya itu bisa kita atur. Jadi ya sebetulnya biasanya 1 bit yang masuk. Tapi kita juga bisa buat 2 bits dan sebagainya. Walaupun ini tidak umum ya. Nah, terus yang kedua ya, kalau kita udah memiliki gate-nya, kita bisa set input output-nya. Nah, di sebelah kiri atas, oh ya sebelumnya ya saya lupa, untuk gates itu yang lain ya, kalau tadi kan tiga gates yang primitif ya sifatnya. Nah, untuk yang lebih kompleks yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita harus expand yang folder gates ini, ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, ini bisa kita gunakan juga nanti ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke input output. Nah, input output ini ada di sebelah sini atas ya, yang berwarna hijau, yang kotak itu adalah input, atau kita juga bisa lihat dari sini ya, pin. Nah, yang kotak ini input. Lalu kita juga bisa kasih label sesuai dengan namanya, misalnya variabel A. Terus ini saya copy ya, biar gampang. B ya, atau lagi. Nah, outputnya itu yang bulat. Misalnya kita kasih label F ya. Nah, input output ini
bisa kita, ini by default ini dia menghadap ke timur atau ke sebelah kanan ya. Tapi kita bisa juga ubah arahnya ke atas misalnya, atau north ya, atau ke bawah south ya, atau mungkin ke kiri gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan sesuai dengan defaultnya aja gitu ya. Nah, sekarang setelah kita punya input output, saatnya kita menghubungkan nih semuanya nih, input output dan juga gates-nya. Nah, kita perlu lakukan wiring. Nah, wiring ini cuma simpel ya, kita bisa tinggal hubungkan aja, misalnya yang input A ini masuk ke gerbang NOT, oke, lalu ke N, gitu ya. Untuk B-nya langsung masuk ke N. Nah, outputnya ke sini nih. Nah, oke, nah ini wiringnya simple ya. Mungkin kalau misalnya ingin melakukan beberapa yang lebih kompleks lagi, nanti kita akan bahas. Untuk sekarang ini dulu. Nah, sekarang yang menarik adalah kita bisa melakukan istilahnya apa ya, toggle input bits. Oke, jadi by default biasanya input bits itu nilainya 0 ya, seperti yang kita lihat di sini. Nah, sekarang kita bisa ganti-ganti nih, inputnya mau 1 atau 0 gitu ya. Ini kita klik dulu yang tanda telunjuk di atas kiri ya. Nah, sekarang kita ganti misalnya inputnya A jadi 1 ya. Outputnya tetap 0 ya, karena ini masuknya 00 nih. Atau karena ini N, salah satunya 0 maka akan 0, outputnya akan 0. Kalau B-nya kita ganti 1, maka dia akan bernilai 1 ya, karena A-nya 0 lalu dimasuk ke gerbang NOT jadi 1 ya. Kalau dua-duanya 1 jadi berubah jadi 0, kalau A-nya 1, B-nya 0, ini pun tetap 0 gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Untuk rangkaian yang lebih kompleks tentunya akan membantu untuk memahami atau menganalisis bagaimana behavior dari rangkaian yang kita buat. Oke, mungkin cukup sampai sini untuk pengenalan pertama tentang logisim. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan membuat rangkaian yang sederhana gitu ya, dari sebuah persamaan persamaan boolean. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.